Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Ibu harap kalian tetap selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep himpunan, keanggotaan himpunan, serta penyajian himpunan. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai bilangan kardinal serta jenis-jenis himpunan. Ibu harap dengan Ibu menjelaskan materi pada hari ini, yang pertama, kalian dapat menentukan bilangan kardinal dari suatu himpunan, serta kalian dapat menentukan himpunan terhingga dan tak terhingga, menentukan himpunan kosong, menentukan yang sama dan ekuivalen, serta yang terakhir kalian dapat menentukan himpunan semesta. Oke, yang pertama ada bilangan kardinal. Nah, bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Biasanya bilangan kardinal ini dilambangkan dengan N dalam kurung A. Nah, A-nya ini biasanya nama himpunannya ya, bisa B, C, D gitu ya. Nah, kemudian titik-titiknya ini biasanya adalah sebuah angka. Nah, misalnya kita ke contoh. Nah, yang contoh pertama, jika Ki adalah himpunan hewan berkaki 4, nah maka anggota himpunan Ki ada sapi, ada rusa, ada kucing. Nah, jumlah dari anggota himpunan Ki ini berapa? Nah, ada 3 ya. Nah, sehingga NQ adalah 3. Oke, bisa dimengerti ya. Lalu contoh selanjutnya. Nah, jika himpunan B adalah huruf vokal pada kata matematika. Nah, huruf vokalnya ini ada apa aja? Huruf vokalnya ini ada A. Kemudian ada huruf E. Kemudian ada huruf I ya. Nah, sehingga himpunan B ini adalah A, E, dan I. Maka jumlah dari himpunan B ini adalah 3. Lalu, yang pertama ada himpunan terhingga. Nah, himpunan terhingga ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Misalnya nih, P adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Maka, himpunan P-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir ada 10. Karena dia mintanya kurang dari 10 ya. Nah, lalu yang kedua, ada himpunan tak terhingga. Nah, himpunan tak terhingga ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya ini tak terbatas. Jadi, himpunan ini tidak ada batasnya. Nah, contohnya saja nih ada M adalah himpunan bilangan. Nah, himpunan bilangan ini tidak ada batasnya ya. Bisa saja 1.000.000 bilangan, 1.000.000.000 bilangan, atau 1 triliun sampai tak terbatas. Nah, kemudian ada himpunan N dengan bilangan asli yang lebih dari 100. Maka himpunan N-nya ini ada banyak ya. Ada 101, 102, dan seterusnya hingga tak terbatas. Nah, kemudian kita ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, misalnya nih, X adalah himpunan manusia yang pernah ke matahari. Nah, di sini ada yang sudah pernah ke matahari? Oke, belum pernah ya. Karena sejauh ini belum ada manusia yang pernah ke matahari. Nah, sehingga himpunan manusia yang pernah ke matahari ini kita dapat tuliskan seperti ini. Ini berarti dia himpunan kosong. Nah, selanjutnya
ada menentukan himpunan yang sama dan ekuivalen. Nah, himpunan yang sama ini adalah jika anggotanya sama persis. Sedangkan himpunan yang dikatakan ekuivalen itu jumlah anggotanya sama, namun isinya ini tidak harus sama. Misalnya nih, himpunan A, anggota-anggotanya ini ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B-nya ini adalah huruf vokal. Nah, huruf vokalnya ini ada apa aja? Huruf vokalnya ini ada huruf A, ada E, ada I, ada U, dan ada O. Nah, maka jumlahnya ini sama. Jumlah himpunan A adalah 5 dan jumlah himpunan B adalah 5. Sehingga jumlah anggotanya sama, namun anggotanya ini tidak sama. Sehingga kita dapat katakan bahwa himpunan tersebut adalah himpunan yang ekuivalen. Oke. Yang terakhir adalah himpunan semesta. Oke. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Nah, tentunya semua anggota himpunan yang lebih kecil ini harus semuanya termasuk dalam himpunan yang lebih besar tersebut. Misalnya nih, Ibu punya himpunan P yang anggota-anggotanya ini ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan ada 10. Maka himpunan semesta yang mungkin dari P adalah himpunan bilangan genap. Kita juga bisa menyebutkannya dengan himpunan bilangan cacah karena himpunan P ini dia dimulai dari 0. Nah, sehingga kita dapat tuliskan menjadi semesta adalah himpunan bilangan genap. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, tentukan bilangan kardinal himpunan di bawah ini. Untuk himpunan A dengan X sedemikian rupa, X-nya lebih dari sama dengan 1 dan X-nya ini kurang dari 10 untuk X elemen dari bilangan bulat. Nah, kita dapat menjawabnya seperti ini. Oke. Jadi kita dapat nyatakan himpunan A ini karena dia batasannya X lebih dari sama dengan 1, maka kita dapat tuliskan X-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena batasannya X kurang dari 10. Nah, sehingga jumlah dari anggota himpunan A ini ada 9. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Dari pernyataan berikut, tentukan mana yang merupakan himpunan terhingga dan himpunan tak terhingga. Nah, dapat langsung kita jawab. Untuk himpunan terhingga ini berarti himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Nah, ini ada A, himpunan P sama dengan X sedemikian rupa X kurang dari 10 dan X elemen dari bilangan prima. Nah, maka himpunan P-nya dapat kita tulis seperti ini. Yaitu ada 2, 3, 5, dan 7. Sehingga himpunan P ini dapat kita sebut sebagai himpunan terhingga karena dia memiliki batasan ya. Nah, kemudian ada Q adalah himpunan bilangan asli ganjil. Nah, himpunan Q ini kita sebut sebagai himpunan tak terhingga karena banyak sekali anggotanya untuk dijabarkan ya dari himpunan bilangan asli ganjil. Oke, selanjutnya buatlah satu contoh himpunan kosong. Misalnya nih,
himpunan kucing bertanduk. Nah, himpunan kucing bertanduk ini dia disebut dengan himpunan kosong karena tidak ada kucing yang memiliki tanduk, sehingga himpunan A ini merupakan himpunan kosong. Nah, kemudian ada lagi nih contoh lain, misalnya himpunan kelinci bermata 5. Nah, ini nih termasuk himpunan kosong juga ya, karena tidak ada kelinci yang bermata 5. Semua kelinci hanya memiliki 2 mata. Oke, paham ya? Lalu soal yang keempat, ini ada perhatikan pernyataan berikut. Himpunan A yaitu teh, sirup, susu. Himpunan B ada susu, sirup, teh. Lalu ada himpunan M, anggotanya ada apel, jeruk, mangga. Dan himpunan N, itu anggotanya ada 1, 2, dan 3. Nah, dari pernyataan di atas, tentukan yang mana merupakan himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen, serta berikan alasannya. Nah, dapat kita langsung jawab. Oke. Di sini ada himpunan A, yaitu anggotanya ada teh, sirup, susu, dan himpunan B, yang anggotanya ada susu, sirup, dan teh. Nah, himpunan A dan himpunan B ini merupakan himpunan yang sama ya, karena anggotanya sama, serta jumlah dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini juga sama. Nah, lalu untuk kasus yang kedua, ada himpunan M, yang anggotanya ada apel, jeruk, dan mangga. Dan himpunan N, yang anggota-anggotanya ada 1, 2, dan 3. Nah, ini merupakan himpunan yang ekuivalen karena anggota himpunannya ini berbeda. Anggota himpunan M dan anggota himpunan N ini berbeda ya. Namun jumlah dari anggota himpunan M dan anggota himpunan N ini sama. Kemudian yang terakhir ada himpunan A sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Nah, himpunan semesta yang mungkin dari A ini apa? Nah, setelah kita ketahui tadi, himpunan semesta ini adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Berarti himpunan yang lebih besar dari himpunan A. Dapat kita tulis, ya, semestanya ini adalah bilangan bulat. Karena himpunan A ini mengandung bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Sehingga kita dapat tuliskan himpunan semestanya ini adalah bilangan bulat. Oke, baik. Itu tadi materi kita pada pertemuan ini. Untuk minggu depan, materi yang akan kita pelajari adalah himpunan bagian, himpunan kuasa, serta diagram Venn. Anak-anak dapat mempelajari referensi materi serta mempelajari materinya terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan lancar. Nah, Ibu harap anak-anak dapat menyimak dan memahami materi yang Ibu paparkan pada video ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi serta mengerjakan tugas yang ada pada Google Classroom. Patuhi protokol kesehatan serta tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.